أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan insyaAllah malam ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Karena sebentar lagi bulan Ramadan tiba, kita mengulang sejenak tentang bekal-bekal kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena tinggal beberapa hari lagi, Pak, ya. Di dalam Al-Quran Al-Karim yang membahas tentang Ramadan dan puasa, itu hanya 3 ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di ayat yang mulia ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tujuan utama dari puasa dan asas utama bagi mereka yang ingin berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak kalau memperhatikan ayat yang seperti ini, di dalam Al-Quran itu ada 82 tempat yang diawali Ya ayyuhalladzina amanu. Bapak perhatikan, pasti setelahnya itu ada perintah atau ada larangan. Apa rahasianya ini? Rahasianya, Pak, ternyata orang yang bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu hanya orang-orang yang beriman. Maka kewajiban puasa atau perintah puasa itu sebelum Allah sebutkan, Allah awali dulu dengan apa? Dengan keimanan. Ternyata hanya orang yang berimanlah nanti yang bisa istiqomah puasa, Pak. Paham? Bisa selesai sebulan full. Orang-orang yang tidak beriman paling sehari 2 hari gitu sudah ada di warung, sudah merokok kesana kemari. Paham? Kenapa? Karena kurangnya keimanan kepada Allah. Dia tidak tahu bahwa puasa itu ada maslahat, baik dari sisi dunia maupun ukhrawinya. Dia tidak tahu bahwa tidaklah Allah membebani sebuah syariat, melainkan ada maslahat untuk hambanya. Karena nggak mungkin Allah membebani syariat yang itu tujuannya untuk menyiksa kita, menyengsarakan kita. Maka Allah awali dulu dengan apa? Dengan keimanan. Karena ini pondasi atau bekal utama, Pak, sebelum menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Makanya Rasulullah juga bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dasar iman dan mengharap pahala, barulah dia nanti bisa apa? Jalan terus menerus istiqomah. Kalau tidak ada dasar iman, Pak, maka ini yang membuat kita tidak apa? Tidak istiqomah. Kita nanti bisa saja sambil wudu, sambil minum air gitu. Atau bisa saja masuk ke kamar diam-diam makan. Paham? Karena adanya keimanan, kita apa?
merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan itu hanya 1 bulan dalam setahun. Ini merupakan apa, Pak? Merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang Allah hanya wajibkan dalam setahun itu 1 bulan aja berpuasa. Dan itu pun hanya apa, Pak? Hanya di siang harinya. Di malam harinya kita bebas. Bahkan kita kadang uleran makan gitu, balas dendam di saat buka, akhirnya nggak bisa bergerak. Ya es teler, es campur, si kaporo, bingka, gorengan, semua disikat, akhirnya apa? Jangankan mau sholat berjamaah di masjid, gerak aja setengah mati. Uleran. Paham? Allah tidak wajibkan kalian dalam sebulan itu 24 jam. Enggak. Meskipun boleh, Pak, kita berpuasa 24 jam. Dikenal dengan apa? Puasa wisol. Jadi nyambung gitu. Ketika datang waktu berbuka, kita nyambung lagi puasanya malam hari. Tapi batas akhirnya adalah sahur. Kita harus apa? Sahur. Kalau Rasulullah dia wisol terus. Datang waktu buka dia nggak berbuka, datang waktu sahur dia nggak sahur, nyambung lagi besoknya. Rasulullah hanya membolehkan apa? Sahabat atau umatnya hanya wisolnya itu sampai sahur saja. Kita apa, Pak? Puasanya itu bukan wisol, puasa risol. Puasa risol. Apalagi risol mayo kan. Nah, jadi Allah hanya mewajibkan sebulan dalam setahun. Kita bandingkan, Pak, 11 banding 1, yang mana lebih sedikit? Lebih sedikit 1 kan? 11 bulan kita diberikan kebebasan makan sepuasnya gitu. Tapi stop dulu. Kontrol dulu makannya dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah tidak wajibkan, Pak, di setiap bulan gitu? Sebagaimana kewajiban sholat. Karena Allah tahu hambanya itu tidak mampu, Pak. Karena puasa ini berkaitan erat dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Sulit. Mau berhubungan badan, puasa lagi. Mau makan, puasa lagi. Pasti hambanya nggak mampu. Lebih baik mereka apa? Murtad daripada apa? Mau puasa terus. Karena nggak sanggup. Tapi ada aja orang itu, Pak, kenapa nggak Ramadan lagi? Kenapa nggak Ramadan lagi? Padahal kalau diwajibkan pasti kalian tidak mampu. Karena Allah Maha tahu hambanya tidak sanggup menjalankannya. Allah hanya mewajibkan 1 bulan dalam setahun. Kama kutiba, timbul pertanyaan sekarang, kewajiban ini untuk siapa? Maka tentu kewajiban ini untuk apa? Mereka yang beragama Islam. Paham? Orang kafir, mereka dibebani syariat puasa. Tapi ketika mereka berpuasa, Pak, tidak dinilai pahala. Karena ada kekafiran yang menghalangi mereka menjadi pahala kebaikan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, al-akil. Orang yang berakal. Paham? Menunjukkan orang yang gila, orang yang mugma, orang yang pingsan atau koma, tidak ada kewajiban puasa. Kemudian yang ketiga, al-balik. Mereka yang sudah balik. Paham? Anak kecil boleh dididik untuk puasa sebagaimana kita didik dia untuk sholat. Bagaimana caranya? Ketika datang waktu sahur, kita ajakin dia sahur. Nanti ketika di jam 9, jam 10 sudah mulai lapar, Pak, coba dialihkan dulu gitu, diajak main apa. Kalau masih bisa dialihkan sampai sore, alhamdulillah. Kalau enggak, jangan paksain. Bapak kasih makan. Setelah itu lanjut lagi puasanya. Paham? Jangan Bapak bilang, tunggu nak, tunggu azan duhur biar puasa setengah hari. Nah, ini enggak tepat. Karena enggak ada puasa setengah hari. Kemudian yang keempat adalah al-qadir, orang yang mampu. Paham? Orang yang mampu.
Nanti di ayat setelahnya 184 itu Allah sebutkan siapa-siapa saja yang tidak mampu. Kemudian yang kelima adalah al-mukim, orang yang sedang mukim. Menunjukkan nanti orang yang safar itu tidak ada kewajiban berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti syariat puasa ini bukan khusus bagi umat Nabi Muhammad. Juga telah dilakukan, dijalani oleh umat-umat sebelum kita. Paham? Kalau mereka mampu, pasti kita juga mampu. Mereka juga sama kok makan sama fisiknya dengan kita. Paham? Pasti pembebanan ini dimampui oleh manusia. La'allakum tattaqun. Ini harapan atau tujuan atau hikmah dalam pensyariatan puasa. Bukan tujuannya agar kalian sengsara, berlapar-lapar, berhaus-haus, enggak. Tujuannya agar kalian tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah madrasah at-taqwa. Penggemblengan, pendidikan ketakwaan di dalamnya. Kita tahu bahwa takwa itu adalah fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Paham? Ini ketakwaan. Coba kita lihat perhatikan. Di ibadah puasa yang kita lakukan itu ada hal-hal yang luar biasa yang itu tidak didapati di ibadah-ibadah yang lain. Apa itu Yang pertama, keikhlasan. Keikhlasan luar biasa kita bisa raih di saat kita berpuasa. Pendidikan ikhlas ini. Coba bayangkan kalau ibadah sholat, orang itu kelihatan gerakannya kan. Orang itu ibadah umroh kelihatan, haji dan yang lainnya kelihatan. Tapi kalau orang berpuasa benar-benar dia ikhlas. Enggak kelihatan apa yang dia lakukan. Paham? Kecuali dia pura-pura lemes. Terus nanti ditanya, kenapa antum lemes? Lagi puasa enggak sahur tadi malam. Baru ketahuan, ternyata dia sedang ibadah. Atau dia nyampaikan sendiri, tahu enggak, aku puasa loh hari ini. Baru Baru ketahuan. Kalau kalau dia nggak kasih tahu, dia nggak kelihatan. Benar-benar dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah puasa ini tidak pernah diperuntukkan untuk sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka wajarlah Allah berkata di dalam hadis kursi, fa innahu li, puasa itu untukku. Paham? Puasa itu hanya untukku. Wa ana ajzi bi, dan aku yang langsung membalasnya tanpa hitung-hitungan. 6. Coba lihat yang kedua lagi Pendidikan muraqabah, merasa diawasi. Paham? Di saat kita berpuasa pendidikan muraqabah di situ yang kita bisa raih. Kita kan bisa saja masuk ke dalam kamar, makan gitu buat Indomie, nggak dilihat istri. Bisa saja nanti sembunyi-sembunyi minum. Paham? Atau masuk di warung-warung yang ditutup tirai, nggak kelihatan oleh manusia. Tapi itu kita tinggalkan semua. Kenapa Karena pendidikan muraqabah tadi. Pendidikan merasa diawasi oleh Allah. Kalau ini kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari pendidikan ini, maka nggak ada orang yang korupsi, nggak ada pegawai curi-curi waktu, meskipun nggak ada CCTV, nggak ada visitor pengawas gitu, nggak ada gitu. Dia Dia sudah merasa diawasi oleh Allah. Dia nggak berani istilahnya korupsi dan yang lainnya. Kenapa? Karena pendidikan muraqabah itu dia dapati di saat berpuasa. Paham? Ternyata di saat kita berpuasa, di mana darah kita itu tidak terlalu seperti di saat kita makan. Paham?
darah kita nggak terlalu lancar pergerakannya. Ternyata disinilah setan beredarnya di darah kita ini, yang nanti dia membisikin kita untuk berbuat kemungkaran. Maka orang yang berpuasa itu jarang berkata gibah, tidak pernah lagi dia ini dan itu. Kenapa? Karena dia dikontrol oleh puasanya. Jadi tattaqun ini harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi Pak, kata yang dipilih oleh Allah di sini tattaquna dalam ilmu nahwu atau dalam ilmu sharaf ini dikenal dengan apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan. Allah tidak memilih kata kerja fi'il madi atau kata kerja lampau. Apa pelajarannya ini Pak? Pelajarannya bahwa di bulan Ramadan itu kalian dididik untuk bertakwa, untuk sekarang maupun akan datang. Di bulan Ramadan dan di 11 bulan berikutnya. Paham? Jangan hanya semangatnya di bulan Ramadan saja. Allah tidak inginkan ini. Sebagaimana sebagian kaum muslimin semangatnya Masya Allah, sedekahnya, tarawihnya, wajibnya baca Al-Qurannya di bulan Ramadan. Ketika selesai Ramadan, ma'as salamah, selamat tinggal. Kenapa? Karena dia seakan-akan hanya mengetahui hak Allah di bulan Ramadan saja. Maka ada seorang ulama berkata, bi'sal qaumu qaumun ya'rifuna haqqallahi illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan saja. Ini yang tercela Pak. Kenapa? Karena sawabul hasanati al hasanatu ba'dah. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Paham? Tanda diterimanya amalan kita di bulan Ramadan kalau kita istiqomah setelahnya. Paham Pak? Ini luar biasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka nanti di bulan Syawal Pak, Allah langsung menyuguhkan kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Paham? Tujuannya apa? Tujuannya agar kita istiqomah. Tidak hanya puasanya di bulan Ramadan saja. Meskipun para ulama berselisih memahami hadis ini Pak, yang bunyinya man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menyertakan setelahnya 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun. Ada yang memaknai bahwa Ramadan di sini sempurna Ramadannya terlebih dahulu. Ada yang memaknai juga bahwa Ramadan di sini nggak mesti harus sempurna, meskipun sebagian. Anda boleh mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mengikat dengan man shoma ramadhana kamilan. Paham? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sempurna, kemudian menyertakan 6 hari di bulan Syawal. Paham Pak? Rasulullah nggak berkata demikian. Menunjukkan bahwa ini masih masih ditafsirkan ke sana kemari. La'allakum tattaqun. Kemudian kita beralih ke ayat yang berikutnya 184. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang saja. Coba bayangkan nanti Pak, kalau kita masuk Ramadan, tiba-tiba sudah 10 pertama. Tiba-tiba sudah pertengahan, habis. Akhirnya apa? Penyesalan. Kenapa nggak sungguh-sungguh kemarin? Paham? Ingin berharap Ramadan lagi berikutnya. Karena dia apa? Hanya hari-hari yang berbilang sebentar sekali Pak. Yang lama itu kalau kita hitung, kapan bukanya ini? Kapan ininya? Itu lama. Tapi kalau kita biarkan dengan aktivitas ibadah, maka nggak terasa.
Faman kana minkum maridun aw ala safarin faiddatum min ayamin ukhor. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar, maka hendaklah mengganti di hari yang lain. Ayat ini Pak merupakan rukhsah, keringanan atau pengecualian dari mereka yang diwajibkan berpuasa. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah orang yang sakit. Tentu di sini sakit yang jika dia berpuasa menambah sakitnya atau memperlambat sembuhnya. Memperlambat sembuhnya. Tapi kalau sekiranya sakit panu atau sakit-sakit flu dikit gitu, tetap wajib Pak? Wajib berpuasa. Yang kedua adalah musafir, mereka yang sedang melakukan perjalanan. Nah, musafir ini Pak, para ulama berselisih. Kalau mazhab Syafi'i menganggap lebih utama si musafir itu untuk puasa. Kalau mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan lebih utama si musafir itu untuk tidak berpuasa. Kemudian mazhab Maliki memberikan pilihan. Silahkan kalau mau puasa, silahkan juga kalau tidak mau berpuasa. Tapi mereka sepakat kalau sekiranya ada masyakko, ada kesulitan, maka wajib tidak berpuasa. Karena Rasulullah Pak, di berbagai safarnya di saat bulan Ramadan seperti ke perang Tabuk, Rasulullah masih berpuasa. Demikian juga sahabat yang lainnya masih berpuasa. Meskipun kebanyakan sahabat tidak berpuasa. Nah, ketika safar ke Mekah di bulan suci Ramadan, nah di situ Rasulullah mengalami kesulitan yang dia sampai meminta secerek air, kemudian dia minum, dia perlihatkan sahabatnya. Agar Agar membatalkan puasa. Dan yang tidak membatalkan puasa ulaika humul usa, kata Rasulullah. Mereka itu telah bermaksiat. Laisal birru, bukanlah kebaikan asyamu fi safar. Tidak ada kebaikan berpuasa di saat safar. Kenapa Pak? Karena kesulitan, masyakko yang dia dapati di saat safar tersebut. Kita tahu Pak, safarnya orang-orang dulu itu naik onta, goyang-goyang sana sini, perjalanan jauh gitu ya, bekal nggak terlalu banyak. Beda dengan sekarang, safar naik pesawat gitu nyaman. Kita kan naik pesawat 9 jam, 10 jam, kayak terasa berapa menit saja Pak. Paham? Saking Saking nyamannya. Maka kembali kepada Bapak, kepada kita. Mau berpuasa silahkan, mau tidak juga tidak mengapa. Karena tidak ada kewajiban berpuasa bagi siapa? Si musafir. Coba perhatikan ini ayat ini Pak. Fa'iddatum min ayamin ukhor. Gantilah di hari yang lain. Ini ada hal yang istilahnya muskil kalau kita memahami secara konteks ayat. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar, maka gantilah di hari yang lain. Pemahamannya ini Pak, bahwa orang yang safar atau orang yang sedang sakit, dia berpuasa atau tidak, maka harus mengganti di hari yang lain. Ini yang dipahami oleh Ibnu Hazm. Paham? Dia harus batalkan puasanya. Paham? Dan dia kodok di luar bulan Ramadan. Tapi jumhur ulama beda dalam memahaminya. Dia memunculkan sesuatu yang tersembunyi di ayat ini. Apa itu? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'aftara. Ini yang dimunculkan oleh jumhur ulama, sesuatu yang tersembunyi. Siapa di antara kalian sakit atau sedang safar, lalu dia tidak berpuasa, maka gantilah di hari yang lain. Kenapa ini dimunculkan Pak? Karena orang yang sakit atau orang yang sedang safar itu boleh berpuasa. Paham? Kok ini harus diganti? Diganti kapan Pak? Kalau tidak berpuasa. Paham?
Ini namanya dalam ilmu mantik atau dalam ilmu balago dilalatul iqtida. Penunjukan yang kalau tidak ditampakkan itu akan kurang pas dalam memahami ayat tersebut. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu berpuasa, lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah membayar fidyah berupa makanan untuk orang miskin. Para sahabat, Pak, berselisih dalam memahami ayat ini. Kita berikan dulu pemahaman bahwa ayat ini tekstualnya itu adalah orang yang mampu berpuasa sementara dia tidak berpuasa, maka wajib membayar fidyah. Paham? Kita ulangi lagi. Orang yang mampu berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa, tidak ada uzurnya nih. Tidak ada sakitnya atau tidak ada safarnya. Maka dia menggantinya dengan apa, Pak? Fidyah. Paham? Abdullah bin Umar memahami ayat ini mansuh, dihapus hukumnya. Dihapus hukumnya. Wajib orang yang mampu itu berpuasa. Paham? Kalau ini kan diberikan pilihan. Paham? Kalau nanti dia tidak berpuasa, dia membayarnya dengan apa? Fidyah. Tapi kata Ibnu Abbas, mufassiril Quran, penafsir Al-Quran, beliau berkata bahwa laisat mansukha. Ayat ini tidak dihapus hukumnya. Tapi ayat ini diperuntukkan oleh Allah untuk al-syekhul kabir atau al-syekho al-kabirah, yaitu kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak mampu lagi berpuasa. Paham, Pak? Kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak lagi mampu berpuasa, maka nanti kewajibannya adalah fidyah. Paham? Membayar fidyah setiap hari dia tinggalkan. Nah, kapan si kakek ini atau si nenek ini mengatakan tidak lagi mampu berpuasa? Apakah dilihat dari umurnya? Enggak, kembali ke person masing-masing. Ada orang, Pak, umur 90 tahun dia masih kuat berpuasa. Ada yang 100 tahun masih kuat berpuasa. Ada yang 70 tahun, 60 tahun dia enggak sanggup lagi puasa. Kembali kepada pribadi-pribadi. Paham? Jadi ayat ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah tua. Paham, Pak? Kakek-kakek atau nenek-nenek. Maka nanti kalau sekiranya dia meninggalkan puasa sebulan full atau 30 hari, maka dia membayar fidyah. Fidyah ini berupa makanan untuk orang miskin. Berapa ukurannya, Pak? Para ulama berselisih. Kalau mazhab Syafi'i, di negara kita ini mazhab Syafi'i, itu 1 mud. 1 mud ini 1/4 dari 1 sok. 1 sok itu, Pak, ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah di sini berapa kilo, Pak? 3 kilo. Sekarang 3 bagi 4, berapa kira-kira? 3 kilo bagi 4. Coba, Pak, siapa nih yang tinggi matematikanya? 3 kilo itu kan sama dengan 3.000 gram ya. Dibagi 4 sama dengan, coba buka kalkulatornya dulu lah. Berapa? 750 gram atau 7,5 ons. Paham? Ini berupa mentahan. Nah, tinggal dikali berapa hari yang ditinggalkan. Kalau dikali 20 hari sama dengan 15 kilo. Ini yang diserahkan ke orang miskin. Ustadz, boleh nggak kita sertakan sarden, indomie, telur? Iya, itu bukan kewajiban. Paham? Yang wajib itu hanya makanan itu berupa beras. Atau kalau mau disiapkan makanan sudah bungkusan gitu, atau diundang aja pas Idul Fitri nanti. Paham? Sebagaimana kebiasaan Anas bin Malik, Pak, di saat dia sudah umur 100 tahun, pas lebaran dia panggilin orang miskin 30, dia kasih makan.
sekali mendayung 2 pulau terlewati kan? Paham? Sekali buat acara sekaligus juga untuk apa? Bayar fidyah. Paham? Bayar fidyah. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali Pak mengharuskan 2 mud. Berarti 750 kali 2 sama dengan 1,5 kilo. Jadi 1,5 kilo kali berapa hari yang ditinggalkan. Paham? Tidak boleh diuangkan Pak. Meskipun nanti alasannya kan orang miskin butuh uang. Ya udah kasih beras plus uang. Paham? Kasih beras terus uang 1 juta 2 juta. Jangan karena alasan orang miskin butuh uang, antum alihkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena kita tahu Pak, di masa Nabi itu sudah ada uang. Tapi mereka membayar fidyahnya dengan apa? To'amu miskin. Makanan. Atau belikan nasi bungkus. Iya boleh, belikan nasi bungkus yang harga 10.000 mungkin atau 15.000. Terus dibagi-bagi ke orang miskin. Ada yang pernah bertanya, Ustadz, saya pernah mendengar ada Ustadz dia yang menjelaskan harus 3 kali makan Ustadz. Enggak, 1 kali makan saja. Kalau 3 kali makan berarti dikali 3 dong dalam seharinya. Paham Pak? 750 kali 3. Berarti 2, kilo lebih kan, dikali hari-hari yang ditinggalkan. Jadi ada 3 orang nih Pak yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama siapa? Orang yang sakit. Yang kedua musafir. Yang ketiga kakek-kakek atau nenek-nenek. Yang jadi masalah sekarang adalah wanita yang hamil atau sedang menyusui. Paham? Ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Ketika si hamil ini atau yang menyusui ini tidak berpuasa karena nggak sanggup, lantas apa kewajibannya? Kan nggak ada dalilnya. Kalau mazhab Ibnu Hazm mengatakan tidak ada kewajiban atasnya. Nggak ada dalilnya kok. Tapi yang lain mengatakan dilihat. Kalau kita kiaskan, samakan ke orang yang sakit, maka wanita yang hamil ini kodok. Paham? Kodok. Kalau kita samakan atau kiaskan ke kakek-kakek, berarti wanita yang hamil ini apa Pak? Bayar fidyah. Paham? Tinggal dikiaskannya kemana. Tapi yang lebih ringan bagi wanita hamil atau yang sedang menyusui ini adalah fidyah. Kenapa Pak? Coba kita perhatikan Pak ya. Kalau ada wanita hamil, kemudian pas nanti bulan Ramadan dia melahirkan, berarti dia nggak berpuasa kan? Paham? Atau di bulan Ramadan dia hamil, nggak puasa dia Pak. Kemudian di luar bulan Ramadan lahiran dia, menyusui lagi. Paham? Jalan lagi berapa bulan, berisi lagi dia. Paham? Kemudian isi terus. Kapan mengkodoknya kalau kodok? Maka lebih ringan apa Pak? Dia bayar fidyah. Nah, demikian juga apa? Wanita yang sedang menyusui. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik. Paham? Bagi siapa ini Pak? Bagi si yang sakit, musafir, ataukah si kakek. Kalau masih bisa berpuasa, berpuasa lebih baik. Tapi Allah berikan pilihan. Paham? Tapi yang terbaik adalah tetap berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Bulan Ramadan. Disebut Ramadan Pak karena dia romdo. Romdo itu pasti musim panas. Paham? Pasti tinggi-tingginya musim panas di bulan Ramadan. Apa hikmahnya ini Pak? Hikmahnya itu ternyata pohon-pohon korma itu membutuhkan panas yang tinggi.
untuk memasak buah-buah korma ini. Paham? Kalau nggak ada panas yang tinggi Pak, maka pohon-pohon korma ini nggak bisa matang buahnya. Maka hikmahnya panas yang bersangatan. Kenapa? Karena nanti kaum muslimin Pak di bulan Ramadan sangat butuh korma. Karena kan disunahkan bukanya dengan korma, paham? Sahurnya juga lebih afdolnya dengan dengan korma. Coba kita perhatikan Pak, kalau kita buka dengan korma, sahur dengan korma, nggak mungkin harga gula naik, harga tepung naik, harga cabai naik. Coba Pak, kalau kita mau menjalankan sunnah ini ya, nggak ada istilahnya melonjak cabai. Orang nggak ada makan gorengan, paham? Nggak ada istilahnya tepung gula naik, apalagi minyak goreng, nggak ada yang naik. Siapa yang mau beli? Kaum muslimin menjalankan sunnah. Bukanya dengan korma, sahurnya dengan korma. Paham? Stabil perekonomian, nggak ada yang melonjak Pak. Paham? Palingan naik sedikit, kan banyak juga yang bagi-bagi korma kan. Tapi karena kita wah-wahan dalam berbuka Pak, akhirnya semua barang-barang naik, bazar-bazar Ramadan bermunculan, memanfaatkan kaum muslimin pasti wah-wahan. Ada jalang koteknya, ada sikaporoknya, ada bingkaannya, es telernya, macam-macam, es campurnya. Contoh Makassarnya sekalian akhirnya uleran, nggak bisa bergerak. Karena dia balas dendam di saat berbuka. Pasti sulit Pak, karena perut kita kaget. Kosong gitu tiba-tiba diisi yang berat-berat. Kaget nggak bisa bergerak. Paham? Jadi kalau mau disiasati yang ringan-ringan dulu, kemudian setelah itu nanti habis Isya baru atau habis taraweh baru balas dendam kalau mau balas dendam. Nah, jadi korma itu sangat dibutuhkan di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu pasti Pak? Musim panas. Musim panas. Yang jadi masalah adalah para ulama berselisih tentang penentuan awal Ramadan. Penentuan awal Ramadan. Karena nanti di sini di ayat setelahnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Patokannya adalah melihat hilal. Gimana caranya nih Pak melihat hilal? Nanti tanggal 28 Februari atau bertepatan tanggal 29 Sya'ban di hari Jumat. Paham Pak? Di hari Jumat nanti sore harinya kita ke pantai atau ke tempat yang tinggi untuk melihat hilal. Karena nanti hilal itu Pak muncul setelah tenggelamnya matahari. Paham? Jadi mataharinya tenggelam, baru muncul hilalnya sebentar. Kenapa? Karena bulan itu nggak mungkin ada cahaya kalau matahari masih ada. Matahari harus tenggelam dulu, baru hilal muncul. Karena dia meminjam cahaya dari matahari. Wa ja'ala syamsa diya'a wa ja'alal qamara nura. Kami menjadikan matahari itu dia. Dia itu punya cahaya sendiri. Sementara qamar itu nur. Memiliki cahaya pinjaman. Paham? Kita warga Balikpapan Pak kesulitan untuk melihat hilal. Kenapa kira-kira? Karena terhalangi IKN. Paham? Terhalangi IKN. Kita nggak bisa lihat. Yang bisa lihat warga Banjarmasin sana atau Makassar gitu, Sulawesi Selatan, itu bisa. Kita nggak bisa. Terhalangi penajam pasir utara. Nah, sekarang hilal itu Pak pasti muncul. Paham? Cuma yang jadi masalah fa in gumma alaikum, jika pandangan kalian terhalangi. Terhalangi oleh apa? Awan mungkin, kabut atau badai atau apa gitu yang menghalangi. Maka solusi yang kedua kata Rasulullah, fa akmilu iddata Sya'ban salasina. Sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Hari Jumat nanti Pak 29.
Kalau nggak kelihatan hilalnya sore, pas tenggelam matahari, berarti apa? Kita puasanya hari apa, Pak? Hari Ahad. Kenapa? Karena hari Sabtunya baru apa? 30 Sya'ban. Waduh. Paham? Cara yang ketiga, Pak, adalah dipersempit Sya'bannya. Nggak kelihatan hilalnya sore hari, maka nanti Sya'bannya hanya 29 saja. Tidak 30. Berarti apa? Hari Sabtunya kita puasa. Cara yang keempat adalah mengikuti pengumuman pemerintah. As-shaum yauma tasumun. Puasa itu di mana puasa kalian bersemuanya berpuasa. Paham? Nah, karena waktu sudah masuk, barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanya ini terkait yang wanita hamil tadi, Ustaz. Iya. Apakah juga dia bisa memperoleh puasa? Maksudnya lebih utama berpuasa daripada dia membayar fidyah gitu. Apa mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak diutamakan berpuasanya? Itu, Ustaz. Ya, jadi itu wanita yang hamil dilihat, Pak, ya, kalau sekiranya dia nggak berpuasa terus tidak mengapa bagi diri dan janinnya, nggak ada masalah gitu, maka lebih baik berpuasa. Tapi kalau sekiranya bahaya nih buat janinnya dia dan dirinya juga bisa mudorot gitu, maka dia tidak berpuasa lebih utama. Bisa nggak diganti dengan yang lain apa gitu? Oh, mungkin ini membuatkan iftar bagi yang berpuasa. Nanti dia dapat pahala juga sama dengan orang yang berpuasa. Itu untuk mengetahui dia tidak berbahaya atau berbahaya itu dari dirinya atau dari dokter yang ngetahui itu. Kalau ustadz nggak bisa ngetahui itu. Ayo lain, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita panitia zakat itu diamanahkan untuk menerima yang namanya zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah sekaligus fidyah, Ustaz. Ada juga yang fidyah itu berupa uang, tapi uang itu kita gunakan untuk membelikan makanan, bukan kita bagikan berupa uang juga, tapi kita belikan makanan mungkin kotakan, kemudian kita bagi-bagikan pada fakir dan miskin. Apa itu dibolehkan, Ustaz? Ya, kalau itu disampaikan dulu, Pak, saya belikan nanti makanan ya, saya salurkan makanan karena ini sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Paham? Sampaikan mungkin biar dia lebih tahu dan nanti berikutnya dia apa? Ini, kalaupun dia hanya tolong atau bantu saya belikan ini juga nggak mengapa, karena rata-rata yang musola atau masjid yang memungut zakat menjadi amil itu dia sifatnya wakalah, dia perwakilan saja. Dia hanya membantu jamaah menyalurkan, menerima dan menyalurkan. Dan nggak boleh nanti bagi amil zakat yang ada di musola itu mengambil sedikit pun, 1 sen, 1 beras pun dia nggak boleh ambil. Paham? Jadi masalah lagi, Pak, ketika nanti dia dia mau salurkan ke fakir miskin, terus beras itu tumpah atau jatuh ke selokan belum sampai ke tangan si fakir, maka yang bayar zakat tadi harus bayar lagi. Paham? Beda kalau dia bayar ke Baznas yang yang jadi perwakilan pemerintah gitu. Ketika si Baznas ini tidak menyalurkan atau dia tampung saja nggak dia salurkan, maka orang yang membayar zakat itu sudah lepas kewajibannya. Paham? Nah, seperti itu. Yang lain, Pak? Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.